Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizwandi Hasibuan di YouTube Al-Ahgue. Di sini kita akan belajar tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ini merupakan pemenuhan tugas kuliah saya pada mata kuliah Statistik Inferensial dengan dosen pengampuh Ibu Lili. Jadi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dari sebuah data itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi nanti akan ada data, misalnya X sama Y dari sebuah sekolah, kita ambil, kemudian langkah yang pertama nanti dicari dulu nilai residualnya. Kemudian dianalisis dia, nilai residualnya berdistribusi normal atau tidak. Data dari sebuah nilai residual yang berdistribusi normal atau tidak dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya nanti lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dari data tersebut berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Misalnya misalkan ada sebuah data motivasi di sebuah kelas pada pembelajaran matematika. Misalnya X-nya adalah motivasi, kemudian prestasinya kita misalkan Y. Langkah yang pertama adalah kita harus mendownload aplikasi SPSS terlebih dahulu di laptop kita. Jadi saya anggap semuanya sudah bisa lah, sudah punya lah aplikasi SPSS-nya. Jadi kita salin dulu data dari prestasi sama motivasinya. Kita salin, kita copy, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Aplikasi SPSS-nya. Ini kita misalkan hilangkan dulu ya. Kita buka kembali aplikasi SPSS-nya. Jadi di sini di bagian data view kita tempel apa tadi yang sudah kita salin. Kemudian kita atur ini di bagian variable view. Pada kolom nama kita ganti ini motivasi. Misalnya X. Kemudian yang ini prestasi kita misalkan Y. Desimalnya kita nolkan karena kita mencari data yang tidak ada angka di belakang koma. Labelnya yang tadi, karena X yang dimisalkan dengan X itu adalah motivasi. Kita ketik saja motivasi, kemudian ini sebagai prestasi. Label ini sebenarnya hanya opsional saja, mengikut kepada apa yang diminta di data, ya. Setelah itu kita kembali ke data view. Langkah yang pertama tadi untuk uji Kolmogorov-Smirnovnya adalah mencari nilai dari residualnya. Kita masuk ke analyze terlebih dahulu, kemudian kita cari yang regression, yang ini regression. Setelah itu linear, kita pilih yang linear. Motivasi X ini kita masukkan ke independen, dan Y-nya, prestasi atau Y-nya kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita save. Kita jangan lupa untuk menceklis yang bagian residual, yaitu yang unstandardized. Kita checklist, kemudian kita continue dan OK. Jadi di sini sudah dapat nilai residualnya. Yang ini residualnya. Kita keluar saja dari sini. Nilai residualnya sudah tampil di bagian data view. Setelah itu kita menguji
uji Kolmogorov Smirnovnya pada bagian analyze. Kemudian kita buka yang non parametric test, kemudian kita pilih yang legacy dialogs, dan kita pilih yang one sample KS. Setelah itu yang kita masukkan ke tes variable list adalah yang bagian ini, unstandardized residu. Karena ini tadi yang sudah kita cari, ini yang kita masukkan ke tes variable listnya. Kita masukkan. Kemudian ini jangan lupa, ini normalnya harus di checklist. Oke, kita okekan. Jadi sudah dapat dia di sini, one sample Kolmogorov Smirnov test. Kita mendapatkan signifikansinya adalah 200. Ini sebenarnya ada 0 di sini. Jadi 0,200. Karena nilai signifikansinya 0,200, kita kembali ke data yang tadi. Syaratnya tadi, nilai signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. 0,200 yang sudah didapatkan tadi itu adalah lebih besar dari 0,05. Maka nilai residual dari data ini adalah berdistribusi normal. Sekianlah dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.